Asas-asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna Orian tentang kefahaman, penanganan, dan penyikapan yang meliputi unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan konselor terhadap kasus. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah yang menjamin efisiensi dan efektivitas proses lainnya. Kaidah-kaidah tersebut didasarkan atas tuntutan keilmuan layanan di satu segi. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Asas-asas tersebut yaitu meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri handayani. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan, yaitu penyelenggaraan konseling dilakukan melalui interaksi antara satu atau lebih individu yang menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan atau konselor dengan satu orang yang dilatih secara profesional atau konselor. Yang kedua yaitu asas kerahasiaan, merupakan asas yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor. Jika konselor tidak dapat memegang teguh asas kerahasiaan tersebut, maka kredibilitas konselor akan hilang. Dan yang ketiga adalah asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien untuk mengikuti atau menjalani layanan atau suatu kegiatan yang diperuntukkan baginya. Nah, yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, yaitu suatu pelayanan bimbingan dan konseling akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dilaksanakan dalam suasana keterbukaan. Baik si terbimbing maupun si pembimbing bersikap terbuka. Keterbukaan bukan hanya berarti bersedia menerima bantuan dari luar, tetapi masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan bersama, yaitu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh konselor. Misalnya dalam konseling, konselor diharapkan dapat berbicara sejujur-jujurnya dan seterbukanya tentang dirinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu asas kekinian. Nah, asas kekinian ini merupakan suatu masalah konselor atau individu yang mengalami masalah yang dicarikan solusinya dalam konseling. Yang mana masalah-masalah yang dihadapi konselor yaitu masalah pada sekarang, bukan masalah-masalah pada masa lalu atau masalah-masalah yang akan datang. Nah, asas kekinian ini juga mengandung makna bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda untuk memberi bantuan kepada individu yang mengalami masalah tersebut jika dimintai bantuan. Misalnya, ada peserta didik yang mengalami masalah. Nah, maka konselor hendaknya segera membantu siswa tersebut. Untuk selanjutnya yaitu asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini merupakan suatu asas bimbingan dan konseling yang mengacu pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling ini diharapkan bisa menjadi individu yang mandiri, yang mana dengan ciri-ciri pokok antaranya yaitu bisa mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya, lalu bisa menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Selanjutnya, dapat mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. Kemudian, dapat mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. Kemudian, mampu mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Untuk selanjutnya yaitu asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik itu yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan. Nah, asas kegiatan ini merujuk pada pola konseling yang multidimensional, di mana tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara peserta didik atau klien dan konselor. Artinya, di sini klien
harus aktif dalam menjalani proses konseling dan aktif juga dalam melaksanakan maupun menerapkan hasil-hasil dari konseling. Untuk selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan, yaitu klien, yang sama kehendaknya selalu terus berkembang. Nah, bimbingan dan konseling berusaha menghendaki terjadinya perubahan dalam diri klien. Dan perubahan yang terjadi adalah perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan dan lebih maju. Nah, asas ini hendaknya mengacu pada hal-hal yang baru. Selanjutnya, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Selanjutnya, asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Norma-norma ini adalah norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan berperilaku, dan norma adat istiadat. Selanjutnya, asas keahlian. Asas keahlian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Selanjutnya, asas alih tangan. Asas alih tangan ialah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik agar bisa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya, dan yang ini adalah yang terakhir, yaitu asas tuturi handayani, adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk lebih maju lagi. Prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. 1. BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. 3. BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Keempat, yaitu BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. 1. BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. 1. BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga itu, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Nah, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal ini antara lain yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang mana akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya tersebut.
Lalu yang kedua yaitu dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan maupun paksaan dari pihak lain. Lalu yang ketiga yaitu permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu yang keempat yaitu kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua anak sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Lalu yang kelima yaitu pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran maupun penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, Belkin dalam Prayitno 1994 menegaskan ada 6 prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, yaitu konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program yang jelas dan memiliki kesiapan yang sangat tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Lalu yang kedua, konselor harus mempertahankan sikap profesional tanpa harus mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Lalu yang ketiga yaitu konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Lalu yang keempat yaitu konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik itu siswa-siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan pada emosional, yang mengalami kesulitan dalam belajar, maupun siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita gangguan pada emosionalnya, khususnya melalui penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah dan kegiatan di luar sekolah, serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Lalu yang keenam yaitu konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya.